Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan, BNPP, Komjen Pol Mahruzi Rahman menjelaskan batasan wilayah terbaru antara Indonesia dan Malaysia. Ia menyebut ada 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang masuk ke wilayah Malaysia. Hal itu disampaikan Mahruzi dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Januari 2026. Mahruzi mulanya menjelaskan adanya Outstanding Boundary Problem, OBP, yang telah disepakati Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sebatik. Ini menyisakan kurang lebih 127 hektare yang ada di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Indonesia, kata Mahruzi dalam rapat. Ia menyebutkan ada 4 segmen OBP di sektor Barat, Kalimantan Barat. Pembahasan terkait ini masih dalam tahap perundingan terkait Standard Operating Procedure, SOP, dan Term of Reference, TOR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Fraksi Nasdem, Bapak Dr. Haji Muhammad Rifki Zami, Karsayuda, SHMH. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Arya Bima. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 2 Bapak Julfikar. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 2 Bapak Bahtra. Yang saya hormati Bapak Dr. Dede Yusuf dan para seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati. Saya langsung saja menyampaikan pengelolaan batas wilayah negara dalam kegiatan strategis dalam pengelolaan batas wilayah meliputi yaitu penetapan dan penegasan batas wilayah negara. Yang kedua adalah meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara. Progresnya adalah segmen Outstanding Boundary Problem OBP RI Malaysia yang masih terdapat 4 segmen. Pertama, di problem yang terdapat 2 outstanding problem yang sudah selesai kita tangani dengan MOU pada Joint Indonesia-Malaysia tanggal 21 November 2019, yaitu segmen Simantipal dan segmen C5000 dan C6000. Ini ada 2 EBP yang sudah kita tuntaskan. Kemudian ada 3 OBP yang telah disepakati dengan penandatanganan Memorandum of Understanding pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada tanggal 18 Februari tahun 2025 di Pulau Sebatik, yaitu pada B2700 dan B3 ini Patok dan Simantipal. Ini menyisakan kurang lebih 127 hektar yang ada di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian terdapat 4 segmen OBP di sekitar sektor barat Kalimantan Barat yang belum kita tuntaskan, yaitu di D400, OBP D400, Gunung Rayan, Sibuan, dan Batu Aum dalam tahap survei lapangan secara unilateral tim teknis perundingan RI dan pelaksanaan informasi diskusi antara untuk membahas TOR dan SOP. Yang keempat, pada wilayah X OBP Sinapat dan Kecamatan Lubis Hulu, Kabupaten Nunukan, terdapat 3 desa yang sebagian wilayahnya masuk ke wilayah Malaysia. Ini petanya nih, yang masuk ke Malaysia. Kemudian kita yang masuk wilayah Malaysia itu terdapat desa Kabungolor, desa Lipaga, desa Tetagas, dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada tambahan kurang lebih 5.207 hektar ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan Free Trade Zone. Selanjutnya, progres penanganan batas darat Republik Indonesia dengan Timor Leste. Ada 4 segmen, yaitu
Bijail Sunan, Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu di Oben atau Munasasi Republik Demokratik Timor Leste. Pada pertemuan Menko Polkam Indonesia Pak Wiranto dengan Pak Sana Gusmau pada Chief Negotiation for Maritime Bandari Timor Leste tanggal 22 Juli tahun 2019 di Jakarta, telah diterima dan disetujui kesepakatan teknis penyelesaian segmen tersebut. Penandatanganan MOU akan dilakukan bersama dengan penyelesaian unreserved dan segmen nol besi di Citrana. Sebagai informasi Pak Ketua, kemarin kami ketemu dengan Pak Presiden Ramos Horta, membicarakan secara informal. Jadi pendapatnya beliau ketika urusan di bawah selesai, saya ikut juga. Jadi saya pernah ketemu sama beliau kemarin. Mungkin ini bisa kita tindak lanjuti untuk tahun ini. Mudah-mudahan Citrana ini bisa tuntas. Kemudian segmen how many possible ya, pada pertemuan Senior Official Council SOC ke-6 tanggal 13 dan 14 Oktober 2023 di Bali juga telah disepakati penyesuaian garis batas di Haumaniana dan Pasabe sebagai kompromi atas kesepakatan terkait segmen nol besi Citrana. Dengan penyesuaian garis batas yang baru ini jalan raya telah dibangun oleh Indonesia di sepanjang garis batas Haumaniana, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten TTU. Pusabe Republik Demokratik Timor Leste atau RDTL yang terindikasi melewati garis batas masuk ke wilayah Republik Indonesia Timor Leste tetap menjadi milik Indonesia. Kedua negara juga telah menyepakati akan ada kawasan buffer zone yang diusulkan oleh pihak Republik Demokratik Timor Leste sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi Indonesia untuk menunjang keperluan perbaikan jalan maupun aktivitas tertentu lainnya bagi masyarakat di kawasan tersebut. Kemudian segmen Motain dan Batu Gade telah disepakati secara teknis dan akan dituangkan dalam Addendum nomor 3 to the Professional Agreement between the Government of Republic of Indonesia, the Government of Democratic Timor Leste, the Land Boundary. Hasil spesial Senior Official Council SOC kedua pada tanggal 24 Januari 2024 di Jakarta, yaitu semua kesepakatan di atas tidak dapat dilanjutkan penandatanganan MOU atau agreement karena pertemuan tersebut memutuskan untuk tidak ada kesepakatan sampai semua itu disepakati. Kemudian segmen Subina Kabupaten TTU Oben Republik Demokratik Timor Leste, kedua belah pihak telah bersepakat tentang garis batas negara, namun masih ada klaim masyarakat Indonesia atas tanah yang berada di wilayah Republik Demokratik Timor Leste yang melewati garis batas yang disepakati. Kemudian lanjut dengan antara PNG dengan Republik Indonesia. Panjang garis batas sepanjang 821 km dengan jumlah pilar batas Republik Indonesia RI, Papua Nugini yang telah di MOU-kan berjumlah 107 pilar dengan rincian pilar meridian monumen sebanyak 52 pilar dan pilar densifikasi perapatan pilar sebanyak 55 pilar. Hasil perapatan pilar tahun 2020 tahun 2023 melalui kegiatan Joint Field Survey sejumlah 160 telah dan belum dilaporkan dalam forum bilateral JTSC SDM. Dalam penempatan batas darat Republik Indonesia RI Papua Nugini masih diperlukan perapatan pilar sejumlah 125 pilar pada tahun 2025-2029. Jadi masih kita akan membangun 125 pilar yang akan antara perbatasan PNJ dengan RI. Kemudian percepatan penanganan dampak penegasan batas wilayah negara. Kondisi historis segmen Pulau Sebatik ini sudah kita jalankan, panitia sudah kita susun berangkat ke Sebatik minggu yang lalu. Mudah-mudahan dalam survei itu kita sudah menentukan berapa jumlah dana yang harus kita ganti untuk kepada masyarakat yang tanahnya yang diambil yang masuk ke pihak Malaysia.
Telah disepakati 18 pilar batas di Pulau Sebatik sepanjang 23.966 km, mulai dari pilar batas timur, pilar 1 hingga pilar ke-16, hingga pilar batas barat. Namun pemerintah Indonesia mengklaim bahwa patok-patok batas tidak tepat pada lintang 4 derajat 10 detik lintang utara. Hal ini tidak sesuai dengan ketetapan dari konvensi tahun 1891 antara Inggris dengan Belanda, sehingga harus dikembalikan pada lintang 4 derajat 10 detik lintang utara. Gambaran wilayah X OBP pasca penyelesaian Sebatik tidak sebagai tindak lanjut pada tahun 2019, Indonesia dan Malaysia melaksanakan survei bersama untuk mereposisi pilar batas negara pada lintang 4 derajat 10 detik lintang utara sesuai dengan konvensi 1891. Hasil survei bersama di Pulau Sebatik telah tertanam pilar baru sebanyak 148 buah sesuai dengan konvensi 1891. Dampak teritorial dan reposisi definitif hasil survei bersama tahun 2019 kini telah ditetapkan sebagai batas definitif. Perubahan garis batas ini memberikan dampak teritorial berupa penambahan wilayah seluas 127,3 hektar. Jadi kembali ke Indonesia di Pulau Sebatik 127,3 hektar bagi Indonesia. Sebelumnya bagian Malaysia, dan perpindahan wilayah ini seluas 4 hektar, 4,9 hektar menjadi bagian dari pihak Malaysia. Kemudian proses patok lama telah dilaksanakan secara bilateral pada 7 sampai 14 November 2025 yang mulai dari patok pilar ke-9 atau pilar lama ini di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Telah dilaksanakan survei bersama tim penanganan dan verifikasi data dan lahan atas perubahan batas wilayah negara Republik Indonesia Pulau Sebatik pada tanggal 19 sampai dengan 28 September 2025 dan survei verifikasi jumlah tanaman dan tanam tumbuh dan bangunan di wilayah terdampak perubahan garis batas RI Malaysia Pulau Sebatik pada tanggal 22 sampai 27 Oktober 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut tercatat total bidang lahan yang terdampak adalah sebanyak 64 bidang dengan total luas mencapai 61.667,5 meter persegi atau setara dengan 6,16 hektar. Luas tersebut terdiri dari area terdampak negatif seluas 36.911 meter persegi atau 3,65 hektar. Di area buffer zone seluas 24.756,47 meter persegi atau 2,47 hektar. Adapun kondisi existing pada lahan-lahan tersebut mencakup aset warga yang terdiri dari 1.007 tanam tumbuh dan 55 unit bangunan. Terdapat 10 negara yang berbatasan maritim dengan Indonesia, yaitu India, kemudian penduduk ZEE, kemudian Thailand, Malaysia, kemudian perairan Sulawesi, yaitu di Filipina, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan perundingan landas kontinen pada perairan Laut Sulawesi, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, RDTL, dan Papua Nugini. Pembangunan pos TNI Angkatan Laut di Posal, capaian pembangunan pos TNI Angkatan Laut tahun 2020-2023 sebanyak 36 pos Angkatan Laut, sedangkan target pembangunan pos TNI Angkatan Laut tahun 2025, tahun 2029 sebanyak 5 pos. Kondisi pulau-pulau kecil terluar atau PPKT, kondisi abrasi di Pulau Bepondi, Kabupaten Sipiori, Provinsi Papua, yaitu satu pulau terluar atau pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Sipiori mengalami abrasi yang cukup tinggi. Kedua, menara suar di Pulau Bepondi sudah hilang. Ini perlu pembangunan kembali akibat tergerus abrasi.
Kemudian pembangunan infrastruktur pengamanan pantai merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dibangun, yaitu Kampung Maisai terdiri 141 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 668 orang. Yang kelima, sektor sekitar 7.000 meter persegi daratan pulau telah hilang akibat abrasi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pilar titik referensi atau pada poin 074 ini di Pulau Bepondi telah hilang akibat abrasi. Di lokasi pilar titik referensi hanya ditemukan di Tugu batasan kawasan hutan lindung yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian menara suar di Pulau Bepondi sudah hilang akibat tergerus abrasi. Ini mohon perhatian kita bersama. Kemudian kondisi abrasi Pulau Sebatik. Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Panjang abrasi di bibir pantai di 3 kecamatan, yaitu Sebatik Induk, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara mencapai 17 km. Selain itu, ada 72 rumah rusak karena abrasi. Kemudian kebutuhan jembatan untuk anak sekolah di Pulau Usu, Kabupaten Rote Ndau, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibutuhkan jembatan, ini datanya, ada videonya juga. Dibutuhkan jembatan untuk menghubungkan desa Diama, desa Tanalai, kecamatan Landu Leko, di mana anak-anak SD SMP bersekolah dengan menggunakan perahu. Kita bisa saksikan bersama. Ini baru dikirim oleh Bupati Ndau kemarin. Mudah-mudahan bisa. Harusnya bisa, karena memang tiap hari mereka menyeberangi sungai itu. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, peduli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum batas wilayah laut yang telah dilaksanakan sejak tahun 2025 dan direncanakan sampai tahun 2029. Ini progres kita perencanaan 2025-2029. Kemudian pengelolaan lintas batas negara. Meningkatkan sistem pelayanan orang dan barang di PLBN. Ada 3 pemetaan dan identifikasi jalur tidak resmi atau JTR. Yang keempat, koordinasi lintas intasi dan masyarakat dalam penanganan jalur tidak resmi, TNI Polri dan masyarakat lokal. Kondisi perlintasan di perbatasan secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu jumlah jalur tidak resmi, kemudian pos lintas batas, dan pos lintas batas negara. Jadi kita ada PLBE, PLB, dan PLBN. Yang ini PLB ini sudah tersebar di 40 PLB, yaitu di beberapa seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terdapat 15 PLBN yang sudah diresmikan dan beroperasi berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2015 sebanyak 7 PLBN dan Impres nomor 1 tahun 2019 sebanyak 8 PLBN. Namun ada 3 PLBN yang belum sempat dilaksanakan pembangunannya karena kita mengalami COVID-19 tahun 2022 kemarin. Kemudian kondisi permasalahan terkini di 3 PLBN carryover. Untuk PLBN Sungai Nyamuk, Sungai Kelik, titik ini ya, Sungai Kelik ya. Titik calon lokasi gerbang PLBN belum terdukung dengan counterpart dari sisi Malaysia. Jadi Malaysia belum bangun counterpart di PLBN antara kita dengan Malaysia. Perlu reaktivasi penentuan lokasi dan izin pembebasan status kawasan hutan, dan perlu penyelesaian kompensasi kepada 15 petani penggarap di lokasi pembangunan PLBN. Ini Sungai Kelik di Sintang. Kemudian untuk PLBN Long Midang, aksesibilitas dari kota terdekat atau Kabupaten Melinau, ini sedang dilakukan pembangunan jalan dari Kabupaten Melinau ke Long Midang oleh BPJN Kalimantan Utara, Badan Balai Jalan Kalimantan Utara. Kemudian terdapat patahan dan retakan dan penurunan permukaan tanah di tengah lereng yang berpotensi terjadi longsor pada lereng bukit. Sehingga perlu adanya redesign
construction untuk mencegah terjadi longsor. Selain itu terdapat kendala pemberlakuan ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN wajib minimal 40% komponen dalam negeri, sehingga memerlukan dispensasi kebijakan pengecualian pada pengaturan TKDN tersebut. Untuk PLBN Epoli ditunda pembangunannya karena titik lokasi rencana pembangunan berada di kawasan yang masih terkait dengan OBP dengan Timor Leste. Kemudian ada 8 lokasi pos lintas batas negara usulan baru, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, akan direncanakan dibangun 8 pos lintas batas negara PLBN baru sebagai gelombang 3, yaitu PLBN Temajuk di Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas, kemudian PLBN Sungai Manggaris di Nunukan, PLBN Miangas di Sulawesi Utara, PLBN Marore di NTT, di Sulawesi Utara, PLBN Maritaing di NTT, PLBN Lirang Maluku Barat Daya, PLBN Waris Maluku Barat, dan PLBN Diki di Maluku Barat Daya. Kemudian ada rencana pembangunan pos lintas batas negara pada titik perlintasan yang telah disepakati dengan negara tetangga yang belum ada pos lintas batas negara, yaitu antara Republik Indonesia Malaysia sebanyak 9 titik perlintasan yang sudah terbangun pos lintas batas negara. Kemudian Republik Indonesia, Republik Demokratik ada 2 Indonesia dengan Timor Leste sebanyak 4 PLBN titik perlintasan. Kemudian yang sudah terbangun pos lintas batas atau PLBN Republik Indonesia Papua Nugini ada 3 titik pos lintas batas, yaitu Skou, Yetikun dengan Sota. Mohon dipercepat Pak Sekretaris. Ya, kita lanjutkan entry exit point Indonesia dengan negara tetangga, yaitu Republik Indonesia Malaysia panjangnya batas darat Indonesia Malaysia sepanjang 2062 km dengan 15 entry exit point dan 8 entry exit point yang sudah terbangun pos lintas batas. Kemudian dengan Republik Timor Leste panjang 264 km, ada 9 entry exit point dan 4 entry exit point yang sudah terbangun. Kemudian dengan Papua Nugini panjangnya 821 km, ada 14 entry exit point dan 3 entry point yang sudah terbangun. Kemudian jalur tidak resmi, beberapa jumlah titik jalur tidak resmi di Kabupaten Sambas itu ada 29 jalur tidak resmi, kemudian Sanggau 25 jalur tidak resmi, di Kabupaten Kapuas Hulu ada 27 jalur tidak resmi dan Sintang ada 23 jalur tidak resmi. Kemudian dengan Timor Leste ada 30 titik yang menjadi jalur tidak resmi atau banyak menggunakan aktivitas ilegal. Dengan Papua Nugini ada jumlah 37 perlintasan jalur tidak resmi. Kemudian di Kupang ada Citrana. Oh, sudah selesai nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian dari kami, dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, informasi yang kami dapatkan selama di lapangan atas kegiatan ini. Kurang lebih saya Muhammad, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.